Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Flavia Gratiawani dengan NIM 230811030037, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas Ganjil, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Samratulangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia saya, yaitu mempresentasikan hasil ulasan buku yang telah saya buat dengan dosen pengampu Dr. Anda, Drini Imbang Ehum, dan Dr. Marlene Telapian, MSc. Saat ini kita masuk pada bagian pertama, yaitu identitas. Judul buku yang saya ulas, Etika Pemerintahan di Indonesia, penulis Dr. Dadang Sufianto MM, penerbit Alfabeta, tahun penerbitan 2016, hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman 239, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku putih, merah, hitam, dan biru. Nomor ISBN 9786022892106. Berikut merupakan sampul buku yang saya ulas. Saat ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi merupakan tahap pengantar pada sebuah ulasan. Buku ini ditulis oleh Dr. Dadang Sufianto, Magister Manajemen, lahir di Bandung tanggal 28 November 1954. Riwayat pendidikannya yaitu APDN Bandung tahun 1977, S1 IIP di Jakarta tahun 1984, S2 STIE IPWI di Jakarta tahun 1998, dan terakhir S3 Ilmu Pemerintahan Unpad di Bandung tahun 2008. Karya tulis yang dihasilkan berupa artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, yaitu nilai-nilai dasar sebagai bagian dari kompetensi siswa, penciptaan kultur sekolah yang dilandasi nilai-nilai akhlak karimah, 108 tahun otonomi daerah, aplikasi etika pemerintahan dalam pelayanan publik, etika pemerintahan yang bersumber dari kebudayaan Sunda, pamong praja, birokrasi pemerintahan dan budayanya, serta model dan kualitas. Buku ini dibuat untuk menambah kepustakaan mengenai etika pemerintahan yang jumlahnya di Indonesia saat ini masih sangat sedikit, sementara kebutuhannya meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa yang belajar ilmu pemerintahan. Saat ini kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tahap tafsiran isi. Buku yang ditulis oleh Dr. Dadang Sufianto ini hadir di tengah pembaca untuk memberikan pemahaman dan penyadaran tentang pentingnya nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Buku ini juga menekankan pentingnya menggali potensi kearifan lokal, nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan sistem nilai sosial budaya masyarakat yang sangat majemuk untuk dijadikan sebagai salah satu sumber etika pemerintahan, sehingga menjadi ciri khas praktik pemerintahan di Indonesia yang berbasis pada etika lokal dan kearifan lokal yang menjadi pembeda dengan praktik pemerintahan yang berasal dari Barat. Etika yang bersumber dari kearifan lokal harus diadopsi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya semangat dan nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai pemerintahan pada masa kerajaan yang baik untuk diterapkan pada era kekinian. Saat ini kita masuk pada bab 1. Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana etika perilaku aparatur pemerintahan. Menurutnya, hubungan keetikan antara negara yang diwakili pemerintahan dan manusia, yaitu warga negara, terutama nampak melalui perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pada bab 2, penulis menjelaskan tentang konsep pemerintahan, sistem pemerintahan Republik Indonesia, pegangan pemerintahan yang dimana dalam menjalankan fungsinya agar stabil dan terarah pada tujuan negara, pemerintah memerlukan acuan, pedoman, atau panduan yang oleh Talsidu Nugraha dinamai pegangan pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa dalam pemerintahan terdapat 10 jenis pegangan yang tidak boleh diabaikan, yaitu pegangan administratif, yuristik, politik, adat, kebiasaan, fatwa otoritas, etiket, moral, etika,
hukum alam, dan teologi. Selanjutnya, bab 3. Penulis menjelaskan tentang sumber-sumber etika pemerintahan yang diambil dari pendapat dari para ahli. Melalui pendapat-pendapat itu, penulis sependapat dengan pandangan-pandangan para ahli tersebut bahwa norma etik yang dianut atau dipakai pegangan suatu bangsa tidak bisa sama dengan yang dipakai bangsa lain. Hal itu tergantung pada sumber-sumber etika yang dipakainya. Agama misalnya di Indonesia dijadikan sumber etika pemerintahan, sedangkan di negara lain belum tentu, apalagi di negara sekuler atau ateistik. Bab keempat, pada bab ini penulis menjelaskan tentang kompetensi etik aparatur pemerintahan. Dari pandangan etika, kompetensi yang sepatutnya dimiliki juga oleh aparatur pemerintahan adalah apa yang dinamakan dengan kompetensi etik atau ethical kompetensi. Kompetensi etik dapat dijadikan penambah dan penguat jenis-jenis kompetensi lainnya, apalagi jika dikaitkan dengan tuntutan untuk membangun pemerintahan yang etis, ethical governance, yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan menaati norma-norma etik dalam membuat kebijakan dan implementasinya. Saat ini kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab yang kelima. Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa tingkat keetikan perilaku aparatur pemerintahan sangat tergantung pada faktor-faktornya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang sangat dominan adalah kompetensi etiknya, yakni kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernilai baik secara moral, yang dihasilkan dari perpaduan pengetahuan, sikap, mental, dan keterampilan etik. Saat ini kita masuk pada bagian keempat, yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai suatu karya yang diulas. Kelebihan pada buku ini yaitu adanya analisis yang mendalam. Buku ini memberikan analisis yang mendalam mengenai etika pemerintahan di Indonesia, seperti yang telah ditulis pada kata pengantar bahwa penulis melakukan penelitian dan pengamatan yang memadai, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persoalan etika dalam pemerintahan. Buku ini juga fokus pada etika pemerintahan di Indonesia, sehingga lebih relevan dengan situasi dan kondisi pemerintahan di negara ini. Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami permasalahan etika yang mungkin terjadi dalam pemerintahan Indonesia. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu terlalu teoritis. Buku ini mungkin terlalu berfokus pada konsep dan teori, sehingga kurang memberikan contoh konkret atau studi kasus yang memperlihatkan penerapan etika dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini dapat membuat pembaca kesulitan mengaitkan teori dengan realitas di lapangan. Buku ini mungkin lebih bersifat deskriptif daripada preskriptif. Saat ini kita masuk pada perbandingan buku. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan yang ditulis oleh Dr. Andos Ismail Nurdin, MSI, buku ini mengeksplorasi etika pemerintahan secara umum, termasuk prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pemerintahan di berbagai negara termasuk Indonesia. Sedangkan buku yang diulas ini lebih menitik beratkan pada etika pemerintahan di Indonesia dan bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan di negara ini. Meskipun terdapat perbedaan, kedua buku ini ditulis agar para pembaca memahami bagaimana seharusnya etika perilaku aparatur pemerintahan yang mencakup nilai-nilai, prinsip, dan norma yang harus diterapkan oleh para pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Saat ini kita masuk pada bagian kelima, yaitu tahap rangkuman evaluasi. Buku ini sangat berguna bagi para pembaca, khususnya akademisi, praktisi pemerintahan di Indonesia, dan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Pembahasan yang menarik mengenai etika pemerintahan di Indonesia dapat dijadikan pembelajaran agar supaya terciptanya kualitas pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Demikianlah presentasi ulasan buku yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.